Lonjakan kasus aktif COVID-19 di Jakarta membuat tingkat pemakaian tempat tidur pasien COVID hampir penuh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan rasio pemakaian tempat tidur pasien di rumah sakit rujukan COVID mencapai 78%. Bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID DKI Jakarta hampir penuh. Dari 7.800 tempat tidur, sudah terisi sekitar 6.100 pada tanggal 15 Juni 2021. Hal ini berarti persentase keterisiannya mencapai 78%, sedangkan ruang ICU terisi 824 dari 1.100 ruangan atau sekitar 73%. Dan sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Raff Kaffi. Selamat sore, Raff. Kita tahu tadi bed occupancy rate-nya ini sudah di atas 50%, bahkan sudah ada yang di atas 70% begitu ya, Raffi, di Jakarta. Yang juga perlu kita soroti bagaimana kekuatan atau kemampuan para tenaga kesehatan dalam menghadapi lonjakan kasus di DKI Jakarta ini, Raffi. Ferdi, di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta, tepatnya di saat ini saya berdiri di RSUD Cengkareng, di mana pihak Humas RSUD Cengkareng mengatakan bahwa kesiapan dari alat kesehatan dan juga tenaga kesehatannya juga sampai saat ini cukup mampu melayani para pasien, di mana ada sekitar lonjakan begitu yang memang terjadi seperti yang diinformasikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang mengatakan ada lonjakan kasus positif di DKI Jakarta pasca libur Lebaran kemarin, di mana di RSUD Cengkareng sendiri ada sekitar 200 bed dan untuk ICU sendiri ada sekitar 60 bed yang terisi, Ferdi. Dan ini merupakan hal atau mungkin juga cermin yang patut disorot karena tidak hanya di RSUD Cengkareng namun ada sekitar 13 RSUD lain yang ada di Jakarta dan 106 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi DKI Jakarta yang memang mereka akan bersiap siaga untuk menerima lonjakan kasus pasca hari raya Lebaran atau pasca mudik Lebaran. Seperti yang diinformasikan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bahwa 78% dari lonjakan kasus tersebut merupakan cerminan bahwa semakin meningkat dari hari ke hari. Dari data kemarin tanggal 15 Juni 2021 ada sekitar 7.800 lebih Ferdi bed yang disediakan dari rumah sakit rujukan di DKI dan sudah terisi sekitar 6.200 bed begitu. Dan ini dikhawatirkan akan terus meningkat jika seandainya masyarakat ataupun juga ditemukan kasus-kasus positif lainnya yang nantinya akan ditangani oleh rumah sakit rujukan di DKI Jakarta. Dan di RSUD Cengkareng sendiri, Ferdi, sampai saat ini memang khusus menangani pasien COVID-19 dengan kondisi pasien yang menderita COVID dengan gejala berat dan juga kritis, di mana selain itu juga dilakukan pemisahan gedung dan juga pemisahan ruang layanan di RSUD Cengkareng, di mana untuk para pasien dengan gejala COVID baik itu kritis maupun juga berat akan dipisahkan dengan bed untuk RSUD untuk pasien dengan sakit secara umum. Jadi bisa diinformasikan bahwa RSUD Cengkareng ini juga masih menerima layanan terhadap pasien dengan gejala non-COVID namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, Ferdi. Raffi, yang juga kita soroti bagaimana kenaikan drastis ini jika beberapa hari kebelakang ini 1.000 kasus, 2.000 kasus, hari ini mencapai 4.000 kasus. Artinya backup plan-nya untuk mengisolasi pasien-pasien ini yang tidak tertampung lagi di rumah sakit rujukan ini kabarnya juga akan menggunakan sejumlah rusun di DKI. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai ini? Skemanya bagaimana?
Iya betul sekali Ferdi, data dari Satgas COVID-19 yang saya dapatkan pada tanggal 9 Juni 2021 yang lalu bahwa ada sekitar 63% kenaikan yang ada di Provinsi DKI secara keseluruhan ya, di mana Provinsi DKI Jakarta ini merupakan salah satu provinsi dengan kenaikan tingkat kasus positif yang tinggi, sehingga banyak cara ataupun juga ada backup plan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain memanfaatkan beberapa rumah sakit yang ada di DKI Jakarta sebagai rumah sakit rujukan dan juga sebagai rumah sakit yang dengan kesiapsiagaan jika seandainya kasus positif ini terus melonjak. Selain rumah sakit, ada juga di Wisma Atlet dan juga di beberapa lokasi yang disebutkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan rumah susun yang belum ataupun juga belum terpakai begitu untuk menampung jumlah kasus positif yang ada di DKI Jakarta. Namun hal ini Ferdi masih dalam bentuk wacana, mengingat bahwa sebenarnya jika kita melihat dengan penanganan yang cukup serius, baik kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat, ini tentunya diharapkan bahwa kasus pasien COVID dengan gejala yang kritis ataupun juga berat yang nantinya akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bed ataupun juga ruang yang merawat mereka sampai mereka benar-benar sembuh. Sementara untuk yang masih bergejala ringan dan tidak terlalu kritis begitu, maka disarankan memang untuk menjalankan isolasi mandiri di tempat kediaman masing-masing dengan catatan bahwa di tempat kediaman mereka ini memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri, Ferdi. Namun sampai sejauh ini seperti yang Anda tanyakan tadi, bahwa penggunaan rumah susun tersebut masih dalam batas atau mungkin dalam bentuk wacana, mengingat masih ada sekitar 22% begitu keterisian bed yang masih ada di DKI Jakarta menurut keterangan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia. Kita berharap situasi genting yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu ini juga paralel dengan langkah strategis yang akan diterapkan untuk membatasi pergerakan apapun itu bentuknya, termasuk juga vaksinasi yang terus digencarkan. Terima kasih Raff Raff Kaffi dari Jakarta.